Nasib akhir 3 oknum TNI tembak bos rental mobil hingga tewas terungkap. Sidang vonis telah berlangsung, ketiga terdakwa tersebut harus menerimanya. Seperti diketahui, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal ditembak oleh anggota TNI aktif di Tol Merak Jakarta KM 45, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Tiga terdakwa antara Kepala Kelasi Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Atli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Dalam sidang vonis di Pengadilan Militer Jakarta, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025, menjatuhkan vonis penjara dan pemecatan. Menyatakan terdakwa 1 Bambang Apri Atmojo, terdakwa 2 Sertu Bahari, terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penadahan secara bersama-sama. Pidana terpidana 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer, kata majelis hakim dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Militer Jakarta, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Hakim juga menjatuhkan vonis serupa terhadap terdakwa kedua yaitu Sertu Akbar Atli. Terdakwa 2, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, katanya. Lalu, hakim memvonis terdakwa ketiga yaitu Sertu Rafsin Hermawan dengan hukuman 4 tahun kurungan. Namun, Sertu Rafsin juga dijatuhi hukuman pemecatan dari anggota TNI AL. Menyatakan terdakwa 3, Sertu Rafsin Hermawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan secara bersama-sama. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer, kata hakim. Adapun vonis yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan yang disampaikan oleh auditor militer sebelumnya. Sebelumnya 2 terdakwa yaitu Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Atli dituntut hukuman penjara seumur hidup dalam kasus ini. Sementara, terdakwa lainnya yaitu Sertu Rafsin Hermawan dituntut hukuman penjara selama 4 tahun. Auditor militer meyakini bahwa mereka telah bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan berujung penembakan terhadap Ilyas. Adapun auditor militer menilai Bambang dan Akbar telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Terdakwa 1 Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo pidana pokok penjara seumur hidup, kata auditor militer dalam sidang tuntutan yang digelar pada Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025, lalu. Selain itu, auditor militer juga menuntut agar seluruh terdakwa dipecat dari TNI AL. Auditor militer pun turut membeberkan hal yang memberatkan terkait perbuatan para terdakwa yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, hal memberatkan lainnya yaitu telah membunuh orang yang tak bersalah tanpa belas kasihan. Perbuatan para terdakwa jauh dari rasa kemanusiaan dan tidak manusiawi karena telah sampai hati dan tanpa belas kasihan sampai hati membunuh sesama manusia yang tidak bersalah, yaitu almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan melukai saudara Ramli yang sampai saat ini masih dirawat, kata auditor militer. Auditor militer juga mengungkapkan hal memberatkan selanjutnya yaitu para terdakwa masih merasa membela diri saat melakukan penembakan. Auditor militer turut menganggap perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban kehilangan sosok ayah. Perbuatan para terdakwa berakibat saksi 1 dan saksi 2 kehilangan ayah yang mereka sayangi, ujar auditor militer. Hal memberatkan lainnya yaitu perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan, undang-undang, dan Sabta Marga Sumpah Prajurit Butir Kedua, Butir Ke-6, dan Butir Ke-7. Perbuatan para terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI Angkatan Laut di mata masyarakat, kata auditor militer. Tak cuma hukuman, para terdakwa juga dituntut membayar ganti rugi atau restitusi. Adapun Bambang dituntut membayar restitusi sebesar Rp299.633.500 kepada keluarga Ilyas. Selain itu, dia juga diminta membayar restitusi ke korban luka sebesar Rp146.354.200. Sementara,
Akbar dan terdakwa lainnya yaitu Sertu Rafsin Hermawan diminta membayar restitusi ke keluarga Ilyas sebesar masing-masing Rp147.133.500 dan korban luka Ramli masing-masing Rp73.177.100. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147.133.500. Membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar Rp73.177.100, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!